Bab 1. Kau anjing keluarga Lin. Kau lebih murah daripada seorang pelayan. Bagaimana kau bisa meminjam uang? Nenek kampung, kalau ada yang salah, pasti pura-pura saja. Keluarga Mu Sue benar-benar buta. Tidak cukup membesarkan pecundang, tapi juga membawa pecundang tua. Mati lebih awal dan cepat, agar tidak menyeret kami ke bawah. Lu Yu duduk di bus menuju rumah sakit, dipenuhi rasa tak berdaya yang mendalam. Baru saja meminjam uang dari keluarga Lin. Aku masih ingat penghinaan yang kuterima. Lu Yu awalnya lahir di keluarga kaya, tetapi 6 tahun lalu, sekelompok orang misterius menerobos masuk ke keluarganya dan membunuh keluarganya secara membabi buta hanya untuk mencari sesuatu. Orang-orang ini aneh dan tidak taat hukum. Ayahnya berjuang sampai mati hanya untuk membiarkan dia dan ibunya melarikan diri. Sebelum meninggal, ayahnya memberi Lu Yu liontin giok guanyin. Berceritalah padanya dengan saksama bahwa benda ini dapat merebut langit dan bumi dan mengendalikan hidup dan mati. Akhirnya, dia dan ibunya selamat, tetapi ibunya terkena kanker hati, dan setiap kemoterapi menghabiskan banyak uang. Meskipun Lu Yu bekerja 4 pekerjaan sehari, dia masih tidak puas dengan lubang tanpa dasar ini. Secara kebetulan, Lu Yu menyelamatkan nyawa Tuan Lin, tetapi Lu Yu menjadi lumpuh. Untuk membalas kebaikannya, Tuan Lin mengangkat Lu Yu sebagai menantunya dan meminjamkan Lu Yu 100.000 yuan untuk mengobati ibunya. Dalam 5 tahun, Lu Yu bekerja keras dari pagi hingga malam dan harus menanggung segala macam penghinaan dari keluarga Lin. Sayangnya, menjadi sapi dan kuda tidak mendapatkan sedikit pun rasa terima kasih dari keluarga Lin. Sekarang, sebelum sel kanker bermetastasis, ibunya akhirnya menunggu untuk mendapatkan donor hati yang cocok, tetapi biaya operasinya mencapai 500.000 yuan. Bagaimanapun, benda mati tidak sepenting manusia hidup. Lu Yu menghela napas dan mengeluarkan liontin giok guanyin yang tergantung di lehernya. Dia melihat jejak pesona kuno dalam warna hijau yang sangat berharga. Awalnya, ibunya dengan tegas menolak untuk menjual liontin itu. Tetapi nyawa dipertaruhkan. Aku hanya bisa pergi ke rumah sakit untuk berdiskusi dengan ibuku. Saat aku sampai di gerbang rumah sakit, bayangan indah muncul di hadapanku. Wajah Lu Yu tampak bahagia. Dia masih peduli pada dirinya sendiri. Ketika ibunya sakit parah, dia telah beberapa kali membicarakannya dan ingin menemui menantunya. Di depan adalah Lin Musue. Fitur wajahnya begitu memesona hingga membuat orang tergila-gila. Dia mengenakan rok panjang bohemian putih, memperlihatkan sosoknya yang tinggi dan memperlihatkan sebagian kaki rampingnya yang putih, yang membuat semua orang lupa bernapas. Layak disebut sebagai wanita tercantik di lautan awan. Tapi sekarang Lin Musue ditemani oleh seorang pemuda yang bersemangat. Entah itu pakaian pria Burberry atau pergelangan tangan Lucy Danton, semuanya menunjukkan bahwa pria ini sangat berharga. Pemuda ini, yang dikenal oleh Lu Yu, bernama Zhao Yifan, adalah pewaris keluarga Zhao di kota Yunhai dengan kekayaan lebih dari 100 juta. Pada pertemuan negosiasi bisnis, setelah melihat Lin Musue, Zhao Yifan bersumpah untuk membawa Lin Musue dan berjuang selama beberapa tahun. Mu Sue, apakah kau datang menemui ibu kita? Lu Yu memaksakan senyum. Dia sangat membutuhkan penghiburan istrinya. Siapa kau, Mu Sue? Beraninya seorang pengawal kecil memanggil nama Presiden Lin secara langsung? Dia tidak ingin hidup. Zhao Yifan menunjuk hidung Lu Yu dan mengumpat, seolah-olah dia tidak tahu bahwa Lu Yu adalah suami Lin Musue. Panggil aku Presiden Lin di luar. Jejak jijik terlintas di mata Lin Musue dan berkata dingin, mengulurkan tangan kepada Zhao Yifan.
Tuan Zhao, mari kita naik bus. Bisnis itu penting. Berbalik dan pergi dengan wajah dingin. Ya, Mu Sue benar. Mari kita berbisnis. Percuma saja bicara. Zhao Yifan buru-buru mengikuti, dengan wajah gembira dan mata penuh nafsu, terus-menerus mengamati tubuh Lin Mu Sue yang cekung dan menonjol, berharap bisa masuk. Berhenti. Jawab pertanyaanku, apakah kau sudah melihat ibu kita? Lu Yu berteriak kepada Lin Mu Sue, menahan amarahnya dan berkata dingin. Bab 2. Tidak ada waktu, tidakkah kau lihat aku sedang membicarakan bisnis dengan Nona Zhao? Lin Mu Sue berbalik dan berkata dengan ekspresi dingin. Bisnis apa yang lebih penting daripada penyakit ibuku? Wajah Lu Yu pucat dan hatinya terasa bingung. Dia hanya membayar 1 kalimat dalam 5 tahun. Dia tidak punya waktu. Ibumu wanita desa. Apa gunanya mengunjunginya? Bisakah kau menghasilkan uang sepeser pun? Ayahku adalah presiden rumah sakit ini. Hanya dengan 1 kata, dia bisa membuat Mu Sue menandatangani kontrak senilai 50 juta dolar. Zhao Yifan menyalakan rokok dan tampak meremehkan dan puas. Mengabaikan omelan Zhao Yifan, Lu Yu menatap Lin Mu Sue dengan tenang dan menantikan jawabannya. Tentu saja, bisnis lebih penting. Bisakah kau menyembuhkan penyakit tanpa uang? Apa yang kau bicarakan tentangku? Ibumu sakit parah. Jika kau tidak bekerja keras dan menabung, kau akan berkeliaran sepanjang hari. Direktur Liu mengatakan kau memiliki sikap kerja yang buruk, sering terlambat, pulang lebih awal, dan absen dari pekerjaan. Apakah kau serius? Kau pantas mendapatkanku. Lupakan saja. Tuan Zhao, ayo pergi. Wajah Lin Mu Sue membeku dan dia meraung keras. Kemudian dia menyadari kesalahannya dan berbalik lalu pergi. Dia keluar dari pintu dan masuk ke Ferrari merah yang merupakan mobil mewah Zhao Yifan. Dasar sampah, aku sarankan kau segera menceraikan Lin Mu Sue dan menyelamatkan muka. Jika kau miskin, jangan menikahi gadis cantik. Jika kau tidak percaya, tanyakan pada Wu Dalang, haha. Dengan itu, Zhao Yifan tersenyum bangga, menggosok tangannya, dan segera berlari kembali ke Ferrari. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya malam ini. Melihat Ferrari pergi, alis dan mata Lu Yu penuh dengan kesedihan. 5 tahun bersama tidak sebanding dengan 1 urusan. Ketika Lu Yu berlari ke bangsal, dia menemukan bahwa seseorang telah berganti pakaian di tempat tidur rumah sakit dan ibunya telah pergi. Begitu wajahnya berubah, dia buru-buru berkata, Apakah kau melihat pasien sebelumnya? Ibu tidak bisa mengingatnya? Keluarga di sebelah ranjang rumah sakit menunjuk ke pintu. Maksudmu kakak perempuan tadi? Direktur Liu bilang dia berhutang dan menangkapnya. Sepertinya dia dikurung di kantor oleh Direktur Liu. Apa? Lu Yu meraung seperti petir. Amarahnya meluap dan dia bergegas ke kantor Direktur Penyakit Dalam. Bajingan Liu Jinli itu lagi. Keluarga Lin berbisnis di bidang kedokteran. Lin Mu Sue sudah lama mengenal Liu Jinli, jadi dia memintanya untuk membantu Lu Yu datang ke rumah sakit dan duduk di kantor. Cheng berpikir bahwa Liu Jinli sudah lama mendambakan tubuh Lin Mu Sue dan berulang kali memerintahkan Lu Yu untuk mengambil foto telanjang Lin Mu Sue untuknya. Tentu saja, Lu Yu menolak. Akhirnya, ia bertengkar dengan Liu Jinli dan diusir dari klinik oleh Liu Jinli dan dijadikan penjaga keamanan gerbang. Lin Mu Sue tidak tahu alasannya. Ditambah dengan tuduhan palsu di belakang Liu Jinli, ia benar-benar berpikir Lu Yu rela merendahkan diri.
Tentu saja, ia sangat marah. Karena harga dirinya, Lu Yu tidak menjelaskan alasannya. Ia ingin berhenti, tetapi kemudian ibunya merawatnya di bagian penyakit dalam, sehingga Lu Yu harus menanggung penghinaan. Tapi sekarang Lu Yu tidak tahan lagi. Begitu sampai di pintu kantor, Lu Yu mendengar suara ibunya yang gemetar. Kau tidak boleh masuk sini, kau binatang. Lu Yu menendang pintu dengan marah. Melihat pemandangan di depannya, seluruh dadanya dipenuhi amarah yang membara. Seorang wanita cantik paruh baya dengan temperamen luar biasa meringkuk di sudut, dengan kaki telanjangnya diikat rantai besi yang terhubung ke pemanas. Ia memegang pisau buah di lehernya dan matanya penuh dengan kematian. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua cabul, Liu Jinli, dengan mata cabul dan ekspresi jijik di wajahnya. Mau mati? Aku direktur penyakit dalam. Kau tidak bisa mati kalau mau. Bahkan jika kau memotong arteri, rumah sakit bisa menyelamatkanmu. Jangan buang-buang tenagamu. Qin Xiulian, tidurlah denganku. Kau bisa menghindari biaya pengobatan yang harus kau bayar. Bab 3. Tiba-tiba Liu Jinli mendengar gerbang ditendang terbuka. Menoleh ke belakang, itu Lu Yu, dan wajahnya langsung muram. Dasar lumpuh, siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar! Dasar binatang! Lu Yu menendang Liu Jinli hingga jatuh. Dia segera berlari ke arah ibunya dan mencoba menarik rantai dari kakinya. Sayangnya, dia tidak bisa mematahkannya dengan sekuat tenaga. Sialan ibumu! Pecundang, berani-beraninya kau memukulku. Aku akan membunuhmu. Liu Jinli bangkit dari tanah, mengambil asbak di atas meja dan menghantamkannya ke kepala Lu Yu. Nak, hati-hati! Qin Xiulian pucat pasi. Dia berdiri untuk menghentikan Liu Jinli. Dia ditampar di wajah. Ketika Lu Yu mendengar suara itu, sudah terlambat untuk menghindar. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di bagian belakang otaknya, seperti dipukul palu bundar. Matanya tiba-tiba memerah dan jatuh pingsan. Patung Giok Guanyin menyerap darah merah dan tiba-tiba menjadi sebuah mahakarya. Otak Lu Yu bergemuruh dan sebuah suara muncul dari benaknya. Aku adalah leluhur keluarga Lu. Sudah takdir untuk mendapatkan Tao. Mulai hari ini, kau akan menjadi penerusku, mewarisi keahlian medisku, membantu dunia, dan membantu orang lain serta dirimu sendiri. Kemudian suara itu menghilang, dan informasi besar tiba-tiba membanjiri pikiran Lu Yu seperti runtuhnya gunung dan tsunami. Ada berbagai macam metode pengobatan, metafisika, dan metode kultivasi. Ketika Lu Yu membuka matanya, dia merasakan pelukan hangat dan memeluk dirinya sendiri erat-erat. Lao Zu, tendang kau sampai mati hari ini. Pergi sana, jalang. Liu Jinli masih menendang dengan ganas. Karena ibunya memeluknya, tinju dan kaki yang berat menghantamnya seperti tetesan hujan. Ibu yang melindungi dirinya sendiri dengan tubuh yang sakit parah. Seorang wanita lemah, tetapi seorang ibu kuat. Mata Lu Yu merah padam dan tinjunya mengepal erat. Amarahnya meledak dari lubuk hatinya. Sebuah pukulan kait mengenai perut Liu Jinli. Liu Jinli menjerit, terlempar lebih dari 2 meter tingginya, langsung menabrak atap, lalu menghantam tanah. Tanah bergetar beberapa kali. Lu Yu belum menyadarinya. Setelah mewarisi kekuatan, kekuatannya jauh melebihi orang biasa. Wow! Paman Lu, aku salah. Kumohon lepaskan aku. Melihat niat membunuh Lu Yu di matanya, Liu Jinli muntah darah dan berlutut memohon ampun.
Dia akhirnya mengerti bahwa orang jujur tidak bisa ditipu. Namun, Lu Yu tidak berniat melepaskannya. Kemudian dia berjalan mendekat dan menendang Liu Jinli yang berlutut di tanah. Boom! Sebuah raungan. Liu Jinli yang berlumuran darah itu berteriak lagi dan ditendang oleh Lu Yu. Dia berguling sejauh 4 atau 5 meter di tanah, dan pot-pot bunga hancur karenanya. Akhirnya, ia berbaring di sana, menutupi perutnya dan menangis. Nak, kau tidak bisa melawan lagi. Jika kau memukulnya lagi, dia akan mati. Qin Xiulian dengan cepat meraih Lu Yu. Meskipun ia ingin Liu Jinli mati, ia tidak bisa membiarkan putranya kehilangan nyawanya. Perkara ini belum selesai. Kali ini, Lu Yu melihat Liu Jinli dengan mudah memutus rantai besi dan membantu ibunya pergi. Jeritan Liu Jinli menggema di koridor. Selusin petugas keamanan bergegas masuk dan mengepung Lu Yu. Bunuh mereka. Ketika Liu Jinli meraung dan menjerit kesakitan, ia bahkan lebih malu di wajahnya selain rasa sakit fisik. Dipukuli seperti ini oleh pecundang pasti akan menjadi bahan lelucon bagi rekan-rekan di rumah sakit. Kami hanya menjaga ketertiban umum. Mari kita tangkap rekan-rekan kita. Lebih dari selusin petugas keamanan maju dengan pentungan dan mengepung Lu Yu. Benarkah? Kalian menjaga ketertiban umum. Mengapa ibuku sakit parah tetapi ditahan secara ilegal? Si tua itu bermaksud menghina ibuku, tetapi tidak ada yang menghentikannya? Apakah kalian menjaga hukum dan ketertiban atau anjing orang lain? Lu Yu mencibir, tetapi dia senang menghadapi lebih dari selusin orang. 3 pertanyaan berturut-turut bahkan lebih agresif. Jika emas dan batu jatuh ke tanah, bunyinya nyaring dan keras. Sialan dia! Para penjaga keamanan sangat marah sehingga mereka segera mengacungkan pentungan mereka dan memukul kepala Lu Yu. Bab 4. Tidak. Qin Xiulian ingin membantu putranya menghentikan serangan itu, tetapi Lu Yu ada di belakangnya. Lu Yu mengangkat kakinya dan menendang seorang petugas keamanan, lalu memukul 4 atau 5 petugas keamanan lainnya. Petugas keamanan lainnya ketakutan setengah. Mati. Lu Yu adalah rekan mereka dan biasanya diintimidasi oleh mereka. Jika kau memiliki kemampuan ini, mengapa berpura-pura menjadi cucu? Mata Liu Jinli penuh dengan kebencian. Jika dia tidak membunuh Lu Yu hari ini, dia tidak akan mau melayani masyarakat di rumah sakit di masa depan. Sial, aku tidak bisa membunuhmu. Jangan salahkan aku. Liu Jinli tampak dingin dan pergi ke unit perawatan intensif VIP di ujung koridor. Petugas keamanan di pintu sibuk menangkap Lu Yu. Jadi dia dengan mudah masuk ke bangsal dan tinggal di sana selama 5 menit. Kemudian dia menyelinap keluar dan bergegas kembali ke kantor. Apapun hasilnya, Liu Jinli akan menimpakan tanggung jawab pada Lu Yu. Kotak Pandora telah dibuka, dan orang gila paling mengerikan di lautan awan masuk. Raungan. Suara raungan rendah yang tidak seperti suara manusia menyebar ke seluruh koridor dalam sekejap, dan setiap orang yang mendengarnya merasa merinding. Pintu ruang perawatan intensif VIP runtuh. Seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang dan bekas luka keluar. Tangannya terus menepuk kepalanya dan wajahnya penuh kesakitan. Saudaraku, kau tidak boleh mati. Suaranya serak dan pupil matanya penuh ketakutan dan kengerian. Sial, bagaimana orang gila itu bisa keluar? Para petugas keamanan yang telah mengelilingi pintu masuk segera berlari ke arah pria kekar itu dan mencoba menahannya dengan tubuh mereka. Tampaknya staf medis lainnya telah lama bersekongkol.
Mereka dengan cepat menyiapkan obat penenang terkuat dan menyuntikkan obat itu ke pria besar itu. Mati! Kalian semua pembunuh! Pria kekar itu berteriak liar, menampar seorang petugas keamanan dan bergegas ke petugas lainnya, seolah-olah dia bertemu musuh hidup dan mati. Sindrom perang. Lu Yu mengerutkan kening. Penyakit ini termasuk gangguan stres pasca trauma. Orang yang menderita penyakit ini mudah tersinggung, terlalu waspada, amnesia, dan mudah takut. Namanya NU Dao. Dia menderita penyakit mental dan sudah lama tidak sembuh. Qin Xiulian juga mendengar apa yang dikatakan pasiennya. Wajahnya penuh ketakutan dan dia menggenggam lengan Lu Yu dengan erat. Nak, ayo pergi. Ibu sakit. Ibu akan bekerja dulu dan membayar biaya pengobatan. Saat ini, si penjahat yang marah tampak seperti ingin membunuh, dan beberapa petugas keamanan dipukuli secara acak. Tidak ada musuh di sekitar. Si penjahat yang marah menyerbu seorang gadis kecil bermata merah. Akibatnya bisa dibayangkan, seperti harimau yang mencabik-cabik kelinci kecil. Gadis kecil itu pucat dan menjerit. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya ketakutan dan tidak bisa melangkah sama sekali. Yang lain melindungi diri mereka sendiri dan menghindari satu demi satu. Mereka tidak ingin mengambil alih. Mereka bertarung dengan orang gila. Entah menang atau kalah, mereka tetap kalah. Selain itu, dia juga saudara baik dari Tuan Ketiga Lei. Paman Lei, penguasa Lautan Awan, telah memimpin Lautan Awan selama beberapa dekade. Dia adalah pemimpin kota. Kau tidak boleh mati. Lu Yu mengerutkan kening dan bergegas menghalangi di depan si pisau marah. Dia benar-benar tidak tahan melihat gadis kecil itu merana. Mati! Si pisau marah berteriak dan memukul Lu Yu dengan tinjunya. Saat ini, dia tidak punya pikiran dan hanya tahu untuk membunuh semua musuh di depannya. Terlalu murah untuk membunuhmu seperti ini. Di pusat kendali, Liu Jinli melihat si pisau marah memukul Lu Yu melalui monitor dan berkata dengan kasar. Dia menggunakan obat-obatan untuk merangsang si pisau marah agar melukai orang. Dia hanya ingin Lu Yu menanggung akibatnya. Jika Lu Yu mati, itu tidak akan menyenangkan. Nah, kau... Kembalilah. Qin Xiulian memeluk gadis kecil yang ketakutan itu dan berteriak kepada Lu Yu untuk lari. Jelas sekali Lu Yu tidak bisa mengalahkannya. Tinju pedang yang marah itu secepat guntur. Angin kencang menerbangkan rambut Lu Yu. Lu Yu hanya bisa melawannya dengan tinjunya. Bab 5. Boom. Sebuah kekuatan dahsyat keluar dari tinjunya. Lu Yu tiba-tiba mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak terluka. Angry Dao terkejut. Meskipun dia pingsan, hasil yang diharapkan terlalu berbeda. Kupikir pria kurus dan lemah di depannya tidak bisa menahan pukulan. Saat Angry Dao lengah, ada sebuah kotak obat tradisional Tiongkok di tanah. Lu Yu dengan cepat membukanya dan di dalamnya ada jarum perak. Lu Yu memegang 10 jarum perak di tangannya. Dia memiliki rasa familiar yang tak terlukiskan, dan wajahnya lebih percaya diri. Lu Yu dengan cepat melompat ke belakang Angry Dao dan menusuk beberapa lubang besar di punggungnya, seperti Tiantu, Suyu, dan Feng Cik. Dia menusuk dalam dan dangkal, atau menggosok atau mengusap, dan selesai dalam sekejap. Karena kecepatannya terlalu cepat, Lu Yu tampak seperti memegang 2 cincin perak yang terbang di punggung Angry Dao. Jika ahli pengobatan tradisional Tiongkok melihat pemandangan ini, dia pasti akan terkejut, karena jarum ilahi Tai, pendingin hati, telah hilang selama 100 tahun. Ekspresi marah Dao seketika berubah menjadi tenang, matanya terpejam dan dia tertidur.
Dengan bantuan Luyu, dia perlahan jatuh ke tanah, dan jarum perak itu bergetar perlahan, memancarkan cahaya hangat. Desis. Untuk sesaat, ada keheningan mencekam di koridor, dan udara hampir pengap. Semua orang tercengang. Setelah sekian lama, terdengar suara pendingin udara. Dan pisau amarah itu keras di bagian depan, bukan di bagian bawah. Beberapa jarum perak dapat menyembuhkan pisau amarah yang tak tersembuhkan. Para penjaga keamanan yang tergeletak di tanah gemetar dan membuka mulut lebar-lebar, seperti ayam jantan yang dicekik oleh orang. Apakah orang ini benar-benar orang lumpuh yang sering diintimidasi oleh mereka? Mengapa Luyu berubah begitu drastis? Nak, apakah kau tidak terluka? Qin Xiulian terkejut. Kapan kemampuan medis putranya menjadi begitu hebat? Tidak mungkin. Pupil Liu Jinli di depan monitor tiba-tiba menyempit dan wajahnya terkejut. Bagaimana mungkin orang lumpuh yang tidak berguna memiliki kemampuan medis yang begitu hebat? Dao yang marah adalah preman nomor 1 Tuan Ketiga Lei. Menyembuhkan penyakitnya pasti merupakan prestasi besar. Kau tidak bisa membiarkan orang tak berguna itu merampasnya. Liu Jinli memutar tubuhnya yang gemuk dan bergegas ke koridor. Pemilik kotak jarum perak ini tidak menemukannya. Mohon beritahu dia. Luyu tampak gelisah. Sungguh tidak pantas menggunakannya tanpa izin. Dia harus meminta perawat kecil itu untuk menyampaikannya atas namanya. Kanker ibu hanya bisa diobati dengan akupuntur dan batu obat. Tidak ada gunanya terus dirawat di rumah sakit. Dia memutuskan untuk membawa ibu kembali untuk perawatan. Jarum perak di belakang pasien tidak boleh dicabut, jika tidak, konsekuensinya akan tidak terduga. Hanya ketika dia bangun dan membuat dupa sesuai resep ini, barulah dia bisa pulih. Selain itu, demi bertanggung jawab atas pasien, Luyu menyuruhnya menuliskan resep dupa dan menyerahkannya kepada perawat kecil itu. Beberapa perawat kecil yang cantik itu seperti bintang kecil. Mereka tidak pernah menemukan bahwa petugas keamanan bisa setampan itu. Keterampilan luar biasa dan kemampuan medis anti surga. Tidak masalah jika Anda lumpuh. Ketika Anda menikah dengan seseorang, Anda harus menikah dengannya. Sayangnya, pujian sebesar itu ditakdirkan tidak jatuh pada Luyu. Selain itu, Anda lumpuh. Saya akan pergi ke Nima. Beberapa jarum acak dapat menyembuhkan pasien? Apakah Anda terlalu banyak membaca novel dokter ajaib? Saya seorang dokter. Mengapa Anda tidak menjadi petugas keamanan kecil? Secara resmi diumumkan bahwa obat baru yang saya kembangkan telah berhasil. Anda kurang ajar dan ingin mengambil pujian saya. Liu Jinli mendorong Luyu pergi, kata demi kata. Dengan setiap kalimat, popularitasnya secara keseluruhan meningkat beberapa poin. Hingga akhirnya, semuanya menjadi heboh. Semua orang benar-benar berpikir Luyu telah merampas pujian darinya. Ya, bagaimana mungkin seorang satpam kecil yang tidak berpendidikan bisa menyembuhkan sindrom medan perang? Karakter Direktur Liu tidak baik, tetapi pengetahuan medisnya praktis. Tidak heran satpam kecil itu bisa menangkis pukulan. Ternyata efek pisau yang marah itu membosankan. Hidup yang menyebalkan. Orang boleh miskin, tetapi mereka tidak boleh picik. Mengklaim pujian palsu dari orang lain itu tidak tahu malu. Orang-orang tiba-tiba menyadari, berbicara dan memandang Luyu dengan jijik.